Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita bisa hadir di majelis ilmu dalam rangka untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Bapak Yakim ini di Kepanjen dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan amal soleh itu nanti kelak sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, sebelum kita lanjutkan, mohon maaf atas sedikit keterlambatannya. Tadi kita sudah berusaha berangkat pukul 8 kurang lebih 36 dari Sengkaling, tapi karena jalanannya merambat jadi merayap, tidak bisa cepat, baru sampai barusan. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab kita Mi'atu su'alin wa jawabihi, 100 pertanyaan dan jawabannya, berarti 100 soal jawab. Fi aqidatit tauhid, tentang akidah tauhid. Beliau mengatakan, bisa lihat dalam 8, sekarang poin yang ke-7 ya, yang ke-6 sudah. Yang ke-7 atau ke-8? Ke-8. Pertanyaan yang ke-8, halaman 8. As-su'alul tsaminu, pertanyaan yang ke-8. Ma makna istawa? Apa arti dari kata istawa? Al-jawab, jawabannya adalah istawa bermakna ala, Allah itu tinggi. Wartafa'a, dan di atas. Wasa'ida, dan naik. Wastaqarra, dan beristiwa, menetap. Inilah makna istawa. Sehingga istawa maknanya adalah Allah itu intinya adalah tinggi di atas arsy-Nya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah Toha, surat nomor 20 ayat yang kelima, yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu, yang sempat libur kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dan Allah yang Maha Pemurah beristiwa tinggi di atas arasnya. Dan inilah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini akidah yang sesuai dengan fitrahnya kita. Mulai dari bacaan sujud kita apa berjamaah? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku, sesembahanku yang maha tinggi. Al-a'la, yang maha tinggi. Dan ketika kita membaca surat Al-a'la, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, bertasbihlah, sucikanlah, isma rabbika, nama Rabbmu, nama sesembahanmu, al-a'la, yang maha tinggi. Dan ketika kita berdoa, di dalam doa-doa kita, maka kita disunahkan untuk raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan kita ke arah mana? Ke arah atas. Dan yang benar berdoa itu kedua tangan ini didekatkan kanan dengan kiri. Jadi bukan dijauhkan seperti ini, tapi didekatkan dan diletakkan di depan dada seperti ini. Ini cara berdoa yang tepat sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kemana telapak tangan kita mengarah? Ke arah atas, memohon kepada Allah yang maha tinggi. Kemudian khatib ketika berdoa dalam khutbahnya, kemana telunjuknya diarahkan? Ke arah atas, menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas langit. Dan akidah ini para jemaah adalah akidah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dan sesuai dengan fitrah kita. Sebagian ada yang menentang akidah ini, menentang dengan lisannya, tapi fitrahnya tidak bisa menentang. Tetap dia mengatakan, kenapa tidak takut dengan yang maha di atas ya? Tangannya tetap begini. Padahal lisannya dia mengatakan sesuatu yang menyelisih dari fitrahnya. Maka alhamdulillah jika kita masih sesuai dengan fitrah, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas arasnya. Allah tidak butuh arasnya, Allah tidak menempel dengan arasnya, tapi Allah maha tinggi di atas arasnya. Baik. Pertanyaan berikutnya, as-su'alu at-tasi', pertanyaan ke-9. Limadha khalaqallahu al-jinna wal insa? Halaman 9. As-su'alu at-tasi'u, pertanyaan ke-9. Limadha, mengapa khalaqallahu, Allah menciptakan al-jinna, bangsa jin, wal insa, dan bangsa manusia. Jadi di pertanyaan ini berbunyi, soalnya berbunyi limada. Limada itu kalau terjemahan sekarang yang bagus mengapa atau kenapa. Kalau arti di zaman dahulu untuk apa. Jadi untuk apakah Allah menciptakan jin dan manusia? Tujuannya apa? Al-jawab, jawabannya, li'ibadatihi, Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembahnya, agar jin dan manusia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepadanya. Wahdahu, menyembah Allah semata, la syarika lahu, yang tiada sekutu baginya. Inilah tujuan diciptakannya bangsa jin, semua jin, dan bangsa manusia, semua manusia, agar mereka beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu sesembahan apapun juga. Inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti manusia yang faham ini, fa insyaallah dia akan bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Bisa dirasakan para jemaah. Orang yang faham bahwa dirinya diciptakan untuk beribadah, dia akan bahagia dunia dan akhirat. Kenapa? Karena dia tidak merasa berat untuk beribadah kepada Allah. Karena memang tujuan Allah menciptakan itu. Saya beri contoh para jemaah. Saya setiap hari pagi punya tugas mengajar di beberapa pesantren dan di beberapa lembaga pendidikan. Karena memang saya ditugasi untuk mengajar, maka setiap hari saya tidak merasa berat untuk datang mengajar. Demikian juga bapak-bapak yang bekerja di instansi, di kantor tertentu, di perusahaan, atau yang berdagang, yang punya kios, yang punya toko, setiap hari tidak merasa berat untuk membuka. Kenapa? Karena itu sudah merupakan tugas baginya, kebiasaan baginya, tidak merasa berat. Begitu juga apabila kita faham dan kita sudah mengerti bahwa kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah, maka untuk bangun subuh kita tidak berat. Itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Untuk sholat zuhur nanti juga tidak berat. Untuk sholat asar tidak berat. Untuk sholat maghrib juga demikian, dimudahkan oleh Allah. Untuk sholat isya, kemudian juga untuk duduk di majelis ilmu seperti ini. Inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu dimengerti, walaupun Allah menciptakan kita untuk beribadah, namun Allah tidak akan menyia-nyiakan hidup kita di dunia. Kita bukan hanya disuruh sholat, disuruh berpuasa, disuruh umroh dan haji, disuruh mencari ilmu. Kita juga boleh memiliki apa yang Allah sediakan untuk kita di dunia. Kita boleh memiliki. Kita boleh memiliki rumah, kita boleh memiliki kendaraan, kita boleh memiliki istri dan anak-anak, ya, kita boleh membeli kebun dan seterusnya. Semuanya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepanjang yang tidak dilarang oleh Allah. Maka kalau ini dipahami dengan baik, insya Allah hidup kita ini akan penuh dengan kebahagiaan. Jadi penuh dengan kebahagiaan. Liburnya kita digunakan untuk mencari ilmu, bahagia kita para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka yang belum paham tujuan hidupnya adalah untuk beribadah, sholat malas misalnya, bahkan tidak sholat. Banyak loh saudara-saudara kita sudah mengaku muslim tapi tidak sholat. Puasa juga tidak puasa. Mencari ilmu juga tidak pernah. Jangan mencari ilmu Jumatan saja sudah tidak lagi pernah berangkat Jumatan. Itu nanti tidak ada kebahagiaan berjuang. Kebahagiaan tidak ada di rumah tangganya orang-orang yang jauh dari ilmu, tidak paham tujuan diciptakannya dia di muka bumi ini. Pertanyaan berikutnya, As-su'alul asiru, pertanyaan yang ke-10. Mad dalilu, apa dalilnya minal Qur'ani, yang berasal dari Al-Quran, ala anna Allah, dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah, anna Allah, bahwasanya Allah khalaqal jinna wal insa, Allah menciptakan jin dan manusia li'ibadatihi, untuk menyembahnya. Di sini ada pertanyaan, apa dalil dari Al-Quran, dari ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadanya? Jawabannya, dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Ad-Dariyat ayat 56. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku Allah, aku di sini akunya Allah. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku Allah menciptakan al jinna, jin maksudnya seluruh bangsa jin, wal insa, dan seluruh manusia, illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, menyembahku. Ini dalil dari Al-Quran, dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain dari ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa kita ini diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surat Ad-Dariyat. Surat Ad-Dariyat itu surat nomor 51 urutannya dari Al-Quran, ya. Kalau surat pertama kan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan seterusnya. Ad-Dariyat urutannya nomor 51. Namun ayatnya nomor 56. Kalau ayat ini dilanjutkan ke ayat yang ke-57 dan 58, di sana ada dalil bahwa Allah tidak hanya menyuruh kita menyembahnya, tapi Allah juga akan memberi rezeki kepada yang mau menyembah Allah. Mana dalilnya? Ayat berikutnya 57. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku Allah tidak menginginkan dari mereka rezeki, dan aku Allah juga tidak menginginkan agar mereka memberi makan kepadaku. Jadi Allah tidak butuh rezeki dari kita. Justru kita yang butuh rezeki dari siapa? Allah. Allah juga tidak butuh kita memberi makan Allah. Justru Allah lah yang memberi makan selama kita hidup di dunia ini. Kemudian di ayat yang ke-58 lebih tegas lagi, innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah zat yang maha banyak memberi rezeki. Ar-Razzaq itu kalau diartikan benar sesuai tafsir, zat yang maha banyak memberi rezeki, tidak pernah putus dalam memberi rezeki.
Apa contohnya? Kalau belum datang ajalnya kita, oksigen ini terus diberikan pada dia. Oksigen itu rezeki bukan? Rezeki. Jangan dikira rezeki harus duit loh para jemaah. Keliru itu. Rezeki itu macamnya banyak. Kendaraan rezeki, rumah rezeki, istri rezeki, anak rezeki, ya, cucu rezeki, punya kebun rezeki, punya toko rezeki, punya pekerjaan rezeki, semuanya rezeki. Termasuk rezeki juga apa para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Oksigen yang kita hirup, rezeki. Coba kalau kita sakit, berapa kita beli oksigen kemarin, antri banyaknya tuh, kelangkaan oksigen, misalnya sampai rebutan oksigen. Oksigen ini rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, para jemaah yang rahmati Allah Taala. Dan ini tidak putus kecuali Allah sudah takdirkan kita meninggal dunia. Ya tidak. Oksigen ini rezeki yang tidak Allah putus. Makanya Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah huwar razzaq. Dialah zat yang maha banyak memberi rezeki. Wahai manusia, jangan takut ketika kamu diperintahkan beribadah kepada Allah, Allah pasti jamin rezeki. Begitu kurang lebih kalau ditafsirkan. Kamu jangan takut, kalian jangan takut. Saat Allah memerintahkan kalian untuk beribadah kepada Allah, jangan takut, rezekimu tidak akan berkurang. Contoh, beberapa orang takut menutup tokonya untuk hadir pengajian. 1 jam, 1 jam setengah hadir, iman nanti kalau ada orang beli bagaimana? Gak usah takut. Orang itu kalau takdirnya rezeki kita, dia nanti kembali, oh nang kowe ngaji, tulisi saja, masih datang ke pengajian, masih ngaji. Nanti dia kembali lagi kalau memang itu rezeki kita. Kalau bukan rezeki kita, toko kita akan buka. Dia datang, Pak, ada ini, tidak ada, memang bukan rezeki kita. Dia akan ke toko yang lain yang adanya. Pernah begitu para jemaah yang punya toko? Pernah kan? Saya punya toko. Jadi orangnya sudah datang, yang dicari di toko kita tidak ada, ya bukan rezeki kita. Toko kita tutup, orangnya ketuk-ketuk pintu kita. Bisa beli ini, barangnya ada, ya rezeki kita. Padahal tokonya kita tutup, orangnya ada di dalam rumah, diketuk pintu rumah kita mau beli. Subhanallah. Para jamaah yang Allah Ta'ala. Begitulah para jamaah. Dan alhamdulillah saya yakin di antara para jamaah yang sudah menikah sering mengalami diberi rezeki oleh Allah dengan cara yang tidak disangka-sangka seperti itu para jamaah. Berapa tahun yang lalu, kurang lebih tahun 2006, ketika saya tinggal di Desa Bogem, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, itu pernah 1-2 hari atau 3 hari saya lupa juga, tidak punya uang para jamaah, tidak pegang uang, istri saya tidak bisa belanja. Lupa waktu itu punya beras atau tidak, sepertinya beras punya, tapi mungkin tidak ada persediaan lauknya. Saya mikir, wah gak ada duit. Dan saya sudah, para jamaah, sudah berazam tidak akan minta kepada orang tua atau mertua. Malu kita, malu para jamaah. Kita sudah berani menikahi anak mertua, ya jangan minta-minta lagi. Bahkan saya alhamdulillah gak pernah hutang kepada mertua maupun orang tua. Saya sudah berazam. Karena apa? Kita sudah bertekad untuk menikahi istri kita sudah. Akhirnya apa para jamaah? Ya dia lakukan aktivitas, ya ngajar, ya ke masjid, sholat. Sudah itu aja. Kebetulan saya takmir masjid, yang imami. Tiba-tiba sore-sore rumah saya tutup tuh, ada yang ketok-ketok. Tok. Kemudian dia, Assalamualaikum Pak Yusron, saged tumbas parfum. Orang kampung saya. Dia beli parfum, dan waktu itu beli langsung banyak. Saya pedagang parfum baru, sampai sekarang pedagang minyak wangi parfum, biar wangi terus ya para jamaah. Maka dia beli parfum dan langsung banyak, langsung saya dapat duit waktu itu cukup untuk hidup sepekan atau 2 pekan. Labanya parfum itu masuk rumah. Didatangkan rezekinya oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya yakin semua pernah mengalami hal yang seperti itu. Maka kita jangan takut meninggalkan sebagian waktu kita untuk mencari duit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sholat. Tinggalkan sebentar untuk sholat, untuk ngaji seperti ini. Tinggalkan waktunya sebentar untuk kita mendatangi majelis ilmu. Karena sudah dijamin rezekinya oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 21, Allah juga tegas mengatakan, Ya ayuhan nas. Al-Baqarah ya, ayat 21, Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Kata Allah, u'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian sesembahan kalian. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kalian harus menyembah Allah? Alladzi khalaqakum, sebab dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Jadi kita disuruh menyembah Allah karena Allah yang menciptakan
kita. Saya tanya pada jemaah, kalau ada di antara kita pergi ke pasar, mau pelihara ayam, beli ayam di pasar, ayam masih hidup, mau kita pelihara di rumah, beli ayam jago sama babonnya betinanya. Kalau ayam itu kita bawa pulang, kita yang beli ingin pelihara ayam itu, kita akan memberi makanan ayam itu atau kita biarkan mati di kandang? Kita belikan jagungnya ya, bekatulnya kita belikan, purnya kita belikan. Kita baru menjadi pemilik ayam. Bagaimana Allah yang menciptakan kita dan menjadi pemilik kita? Kira-kira kita ragu dengan Allah atau tidak? Ayam lo tidak pernah ragu kita bawa pulang. Wis bung aku dibeleh apa diingoni, yang penting aku wis digawa mulih karo wonge, ya kan? Ayam begitu, kalau bisa bicara lo ya. Ayam tidak pernah ragu. Dibawa pulang, dimasukkan kandang, dikasih minum, kasih makanan. Apalagi Allah menciptakan kita. Tidak mungkin Allah membiarkan kita tidak akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting kita harus sadar kita disuruh ibadah, itu yang paling penting. Dan mudah-mudahan kajian ini bukan sekedar atau sebatas panjenengan semuanya paham bahwa kita diperintahkan untuk ibadah kemudian pulang ke rumah tidak beribadah. Jangan seperti itu. Harapannya kita ngaji di sini supaya nanti pulang, nanti dengar adzan zuhur kita sholat, dengar adzan asar kita sholat. Besok lagi ada jadwal pengajian kita hadir. Ini dalam rangka apa? Mewujudkan apa yang sudah kita kaji selama ini. Kita sudah mengkaji bahwa kita diperintahkan untuk apa para jemaah? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah mengatakan alladzi khalaqakum, sebab dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Kenapa kalian disuruh beribadah? Agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Saya beritahu peraturan itu sekalipun dibuat dan berusaha untuk ditegakkan oleh aparat yang membuat peraturan, peraturan itu tidak akan dilaksanakan kecuali orang-orang yang diberi aturan hukum ini sudah paham. Saya beri contoh. Di negeri ini boleh tidak seorang mengambil barangnya orang lain tanpa izin, mencuri? Boleh? Tidak boleh. Islam juga melarang mencuri. Di negeri ini pada jamaah boleh atau tidak misalnya kita misalnya berzina? Tidak boleh. Islam juga melarang. Tapi aturan ini akan bermanfaat apabila orang-orang yang diatur dengan aturan ini betul-betul paham lebih dahulu. Oleh karena itu pada jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan seperti ini bagi orang-orang yang paham ya, bahwa dirinya diciptakan untuk beribadah dan dia mau beribadah, setelah paham dia mau beribadah, fa insyaallah aturan-aturan seperti ini betul-betul akan diperhatikan. Yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Karena ayatnya tadi berbunyi bagaimana? Ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah sembahan kalian. Terus selanjutnya, alladzi khalaqakum. Allah yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Akhirnya berbunyi apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa hubungannya ibadah dengan takwa? Begini Pak. Orang itu kalau sudah beribadah, fa insyaallah perintah Allah akan dikerjakan. Perintah Rasulnya akan dikerjakan, perintah pemimpinnya juga akan dikerjakan. Kemudian larangan Allah akan ditinggalkan, larangan Rasulnya akan ditinggalkan, larangan negaranya juga akan ditinggalkan. Kenapa? Karena dia sudah ibadah. Tapi kalau ibadahnya malas-malasan, jangan harap aturan-aturan itu akan ditegakkan. Tidak mau ya. Makanya orang-orang yang taat kepada peraturan, baik peraturan Allah, peraturan Rasulnya maupun peraturan negara ini adalah orang-orang yang sudah mau beribadah. Paham tadi gimana? Nah, antum misalnya, panjenengan misalnya, motornya sudah harus hair. Orang yang rajin beribadah hair. Berapa sih para jemaah? Hairnya motor paling mahal 300-400 lah. Kalau motor masih baru ya. Kalau motor lama malah 100 berapa sudah bisa. Itu sudah 1 tahun. Itu sudah 1 tahun bayar. Walaupun pajak itu dalam Islam tidak ada sebenarnya. Kalau negeri kita nanti sudah betul-betul makmur, pajak itu bisa dihapus. Tapi sekarang negara kita masih butuh. Walaupun dalam aturan Islam tidak boleh. Kalau pemerintah meminta kepada kita, wajib kita rakyat untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita. Bayar. Orang yang beriman itu begitu bayar. Kemudian larangannya, kalau naik motor di jalan besar,
harus pakai helm, tidak boleh tidak pakai helm. Kita ikuti. Orang yang beragama itu begitu, ikuti. Pakai helm. Kemudian spionnya 2 dipakai. Jangan spionnya cuma 1, keplay misalnya. Jadi sudah mau jatuh sepeleannya ini. Ini nggak ada fungsinya. Spionnya dibelikan. Kalau spionnya sudah pecah atau rusak, dibelikan. Lampunya diperbaiki. Kalau dia mau pakai jarak jauh, perjalanan jauh. Begitulah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah paham bahwa dirinya diperintahkan untuk beribadah, maka nanti akan timbul ketakwaan di sana. Hasilnya adalah takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya. As-su'alu al-hadiya asyara. Pertanyaan yang ke-11. Ma ma'na ya'budun? Apa arti dari kata ya'budun? Ya'budun itu tulisannya ya'buduni. Mereka menyembahku atau mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Lalu jawab, artinya adalah, maknanya adalah yuwahhidun, agar mereka mentauhidkan aku. Jadi beribadah itu tujuannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sudah sholat, sudah berpuasa, sudah berzikir, sudah berdoa kepada Allah, sudah berumrah, sudah berhaji, sudah menuntut ilmu, sudah baca Quran, sudah berbakti kepada orang tuanya, maka ini nantinya akan terwujud tauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita sudah sholat tapi masih belum mentauhidkan Allah. Contohnya bagaimana? Sholat formalitas. Jadi sudah sholat, sudah ke masjid, sudah sholat, sudah wudu juga, tapi ternyata kalau rezekinya kurang datang ke dukun, berarti selama ini sholatnya formalitas. Kalau sholatnya betul-betul meminta kepada Allah, lawang dia loh, ketika di dalam sholatnya dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau ya Allah yang kami sembah, dan hanya Engkau pula yang kami mintai pertolongan. Kok ketika minta rezeki kepada dukun, kok enggak minta kepada Allah? Berarti sholatnya selama ini belum ada athar. Athar itu apa? Pengaruh yang baik pada dirinya. Maka yang harus diperbaiki pada jemaah adalah ibadah kita, agar ibadah kita betul-betul nanti mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi pada jemaah, kita apabila meminta atau memiliki permohonan atau pengharapan kepada Allah, itu jangan sampai berharap kepada manusia, sudah kepada Allah saja. Berusaha semaksimal mungkin sambil berharap kepada Allah. Saya beri contoh. Seorang pemuda belum dapat jodoh, sudah siap menikah, sudah mental sudah siap, punya pekerjaan, punya penghasilan, orang tua sudah setuju semuanya, dua-duanya, bahkan didukung, wis tondang le, nang golek bojo misalnya gitu. Setelah itu apa? Mintalah kepada Allah dulu. Jangan minta pada manusia, minta kepada Allah, berdoa terus setiap hari kepada Allah. Setelah berdoa kepada Allah, usaha, cari-cari tahu siapa ya kira-kira gadis yang mau dinikahi. Saya yakin bahwa segera dapat. Tapi kalau usaha tidak, berdoa juga tidak, kapan mau dapat? Usaha tidak, berdoa juga tidak. Ada yang berdoa saja tapi tidak ada usaha, berarti tawakalnya kurang. Karena tawakal itu harus ada usaha. Ada yang usaha terus maksimal tapi tidak berdoa, tawakalnya juga kurang, pasrahnya kepada Allah tidak ada. Tawakal itu harus ada pasrah, sikap pasrah dan berupaya. Tidak cukup hanya pasrah tanpa usaha, tidak cukup hanya usaha upaya tanpa pasrah. Dua-duanya dikerjakan. Fa insya Allah dapat. Saya sudah sering saya itu sering jadi MC, tahu MC? Master of Ceremony ya, membawa acara, bukan mak comblang. MC kok gak ngerti wong kepanjang ini. MC itu mak comblang, teman-teman. Sudah biasa saya didatangi orang untuk dijadikan mak comblang. Alhamdulillah, paling ya satu orang yang datang ke saya, paling mentok dia ditolak itu 3 kali, 4 kali diterima. Kecuali gak ganteng boleh bocah ini, recah lanang loh ya. Itu coba. Bahkan ada yang 1 kali saya carikan langsung mau gadisnya. Ada yang 2 kali baru mau. Ada yang 3 kali belum mau, ke-4 kalinya mau. Yang penting usaha. Ingin menikah tapi ndawekam nang omah. Ora gelem nyambut gawe. Terus kemudian nang masjid ora gelem. Takon-takon wong yo gak gelem. Kira-kira dapat istri gak pada zaman? Ya siapa yang mau dinikahi oleh laki-laki seperti itu?
Tapi kalau dia rajin sholat ke masjid, itu yakin jamaah yang lain yang punya anak-anak gadis sudah ngelirik nih. Sopo iki cah iki ganteng, terus gelet nang masjid, terus rawakep nang masjid, pasti begitu ya enggak para jamaah? Iya. Begitu para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nasihat ya. Apabila kita punya pengharapan, saya tidak bosan-bosan menyampaikan di sini. Saya tunggu sampai bulan depan. Bapak-bapak, ibu-ibu tulis di bukunya sini. Kulo gadah pengajeng-ajeng Ustaz. Ngantos sepriki kulo cek diampili motor derek saged tumbas. Sampai tulis itu. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk bisa memiliki motor sendiri ya Allah. Ora kredit, kontan ya Allah. Tulis di situ. Yakin akan diberi oleh Allah. Tapi harus doanya kencang dan usahanya juga maksimal. Nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaan berikutnya. As-su'alu ats-tsani 'asyar. Pertanyaan yang ke-12, mal ibadatu? Apa yang dimaksud dengan ibadah? Selama ini kita dengar dari guru-guru kita, para kiai, para ustadz, ibadah, sing sergap ibadah, yang rajin ibadah. Tapi kita belum paham hakikat ibadah itu apa. Al-jawab, jawabannya, ibadah adalah ismun jami'un. Ibadah adalah ismun, satu kata, jami'un, yang mencakup, yang meliputi, yang mengumpulkan, likulli ma yuhibbuhullahu, apa saja yang Allah cintai. Jadi ibadah itu adalah kata yang mencakup, meliputi, mengumpulkan, likulli ma yuhibbuhullahu, semua apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yardahu, dan apa saja yang diridhoi oleh Allah. Pertama, minal aqwali, ibadah itu bisa berupa ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan. Contoh ibadah yang berupa ucapan apa para jamaah? Contoh, membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran, mengajar orang membaca Al-Quran. Saya sekarang membacakan kitab, mengajar kitab. Ini ibadah berupa apa? Ucapan. Ada lagi ibadah berupa ucapan, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Membangunkan anak untuk sholat, anak sholat, waktunya sholat subuh, melarang anak dari kemungkaran, misalnya, dan seterusnya. Kemudian ada ibadah wal a'mal, berupa amal perbuatan anggota badan. Sholat itu di dalamnya ada ucapan dan ada anggota badan yang berbuat. Kemudian anggota badan lagi bekerja. Orang bekerja itu berarti ibadah berupa apa? Anggota badan bekerja. Berbakti kepada orang tua, disuruh belanja, disuruh membersihkan sepeda motornya orang tua, disuruh orang tua mengantarkan ke rumah sakit. Itu ibadah berupa apa? Perbuatan. Dan ibadah itu ada yang al-batinati, ada yang ibadahnya tidak tampak. Ibadahnya ada di hati. Apa itu contohnya? Mencintai Allah, mencintai Rasulnya, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada azabnya, takut dari nerakanya. Kemudian ar-roja, berharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hati, di batin, tidak terlihat. Kemudian wadhahirah, dan ada ibadah itu yang tampak. Biasa tadi sholat, baca Quran, seperti saya mengisi pengajian, ini ibadah yang tampak, berbakti pada orang tua. Dan ini semuanya adalah sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Sholat, ibadah bukan para jemaah? Ibadah. Kenapa? Karena sholat itu ada bacaan, ada amalan. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Yang tidak tampak seperti niat, yang tampak seperti bacaan kita, gerakan kita, duduknya kita, berdirinya kita, rukuknya kita, itu tampak. Dan sholat adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak dicintai? Wong Allah yang memerintahkan kita untuk sholat. Pasti amalan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu seperti ini dicintai apa tidak pada jemaah oleh Allah? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Inilah makna ibadah. Jadi ibadah adalah kata yang mencakup, mengumpulkan, menghimpun segala apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa berupa ucapan dan bisa berupa amal perbuatan anggota badan. Bisa tampak, bisa tidak tampak. Ada yang tersembunyi dan ada yang kelihatan oleh mata kita. Baik. Ini ibadah. Pertanyaan berikutnya. As-su'alu ats-tsalitsah 'asyar. Pertanyaan yang ke-13. Ma makna syahadati an la ilaha illallah? Ma makna syahadati?
Apa arti dari syahadah? Syahadah itu apa artinya? Persaksian. Apa arti dari persaksian? An la ilaha, bahwasanya tidak ada ilah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Ilah itu artinya sesembahan yang berhak disembah. Illallahu, kecuali hanya Allah. Jadi syahadat kita, ini namanya syahadat apa para jemaah? Ibu-ibu, syahadat tauhid namanya. Syahadat tauhid. Kalau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu syahadat Rasul namanya. Persaksian akan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kalau syahadat tauhid ini, jadi la ilaha illallah itu syahadat tauhid. Kita mempersaksikan bahwa satu-satunya zat yang berani disembah hanya Allah. Selain Allah tidak boleh disembah. Maka kita yang sudah ngaji begini para jemaah tidak boleh lagi bawa sesajen ke cok bakal, ke punden, sebar kembang ke perempatan jalan, tidak boleh lagi. Kenapa? Karena yang bisa mendatangkan bala, bencana, musibah kepada kita bukan Nyi Roro Kidul, bukan punden, bukan ini, bukan ini. Yang bisa mendatangkan musibah dan bencana hanya Allah. Allah yang menimbulkan gempa, Allah yang mendatangkan banjir, Allah yang mendatangkan hujan yang deras sampai menenggelamkan orang. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya, bencana dan musibah, kita minta perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan sampun pirsa hukum-hukum babakan Jawa hujan. Apa hukum yang terkait dengan hujan? Satu apa Pak? Kalau hujan baru turun, kita disuruh untuk sedikit badan kita kena hujan. Rasulullah kalau hujan turun itu bajunya dising-singkan supaya badannya sedikit kena hujan. Bukan hujan-hujan sampai kemblong ya, tidak. Jadi sedikit badannya dikenakan hujan. Yang kedua, berdoa agar hujannya mendatangkan manfaat. Apa doanya Rasulullah? Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma ya Allah shayyiban, berikanlah kepada kami hujan nafi'an yang datang membawa manfaat. Jadi yang mendatangkan manfaat. Kalau hujan para jamaah tidak reda-reda, bukan terang-terang, jauh terus terus. Doanya apa? Supaya tidak terjadi banjir, tanah longsor. Doanya Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, datangkan hujan itu di sekitar kami yang jauh, jangan langsung kepada kami yang bisa menenggelamkan kami atau merusak tanaman-tanaman kami. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bisa bahasa Jawa. Ya Allah, mugi-mugi Jawa ini ku nyingkrih saking mriki, boten banjir teng mriki, begitu boleh. Itu doanya Rasulullah SAW. Dan nanti kalau hujan itu masih terus hujan walaupun rintik-rintik, waktu turun hujan kata Nabi, waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu ketika turun hujan. Silakan panjenengan berdoa dengan doa apa saja, baik mengangkat tangan maupun tidak mengangkat tangan. Insya Allah itu waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih tersisa satu tentang hujan. Kalau sudah hujannya reda, bacalah doa mutirna bifadlillahi wa rahmati. Mutirna, ya Allah, kami diberi hujan olehmu bifadlillah, berkat karunia dari Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Jadi hujan itu datangnya berkat karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu para jemaah. Nah, sekarang kita kembali kepada ma makna syahadati an la ilaha illallah. Artinya al-jawab, artinya la ma'buda, tidak ada sesembahan, tidak ada sesembahan bihaqqin yang berhak untuk disembah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah dan diibadahi dengan benar, disembah dan diibadahi dengan benar, illallahu, kecuali hanya Allah, kecuali hanya Allah. Yang jelas orang Islam diajari oleh Nabi Muhammad SAW apa saja minta kepada Allah pada jemaah. Suatu hari Nabi membonceng sepupunya. Sepupu itu bahasa Jawanya apa? Misanan, yaitu Abdullah bin Abbas, dibonceng di belakang kendaraannya Nabi. Setelah itu ditanya oleh Nabi SAW. Setelah itu diberitahu oleh Nabi, diajari oleh Nabi. Nabi mengajari demikian. Idza sa'alta, apabila kamu meminta atau memohon ya Ibnu Abbas, fas'alillah, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan jika kamu meminta pertolongan,
Fasta'in billah, mintalah tolong hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas masih gulam. Gulam itu bocah. Bocah ini kulare, ya, itu bocah. Belum remaja, masih bocah. Si bocah Ibnu Abbas. Diajari supaya kalau meminta kepada siapa? Allah. Kalau minta tolong kepada siapa? Allah. Ini perlu banget. Kalau kadang-kadang gitu sih heran sih. Herannya apa? Gumun. Kok yono zaman pun kados ngeten iki kok tesih enten tiyang niku nyuwun dumateng lintune Allah. Masih ada yang nyebar apa? Kembang-kembang prosekawan, perapatan. Tesih enten kalau misalnya mau menikahkan anaknya datang kepada dukun tanya hari baik, masih ada. Tanya hari baik. Masih ada yang sapu diwalik kalau biar gak hujan. Sapu dia lah, sapu apa? Sapu korek lah. Bapak-bapak gak ngerti itu, ibu-ibu ngerti itu. Jadi kalau kita misalnya mantu atau ada acara apa itu, sapunya dibalik ke atas supaya nanti tidak hujan. Bawa sampean pasang sapu 10 lek musimnya udan ya udan. Gitu. Ayo pas udan terus ya, pasang sapu 10. Ya, tetap Jawa mereka. Gak ada orang yang bisa memindahkan hujan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ya, PSSI itu setahu saya dari dulu punya pawang hujan, tapi bolak-balik pertandingan ditunda karena apa? Hujan deras. Berarti pawangnya gak mandi lah berarti. Ya memang tidak bisa memindahkan hujan. Yang bisa memindahkan hujan itu Allah dengan berdoa. Tadi doanya sudah kita ajarkan tadi. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, hujanilah sekitar kami, jangan langsung tepat di atas kami. Itu cara supaya Allah memindahkan hujannya. Jadi kita sudah bertauhid loh para jemaah. Jangan sampai masih meminta kepada selain Allah. Ya, kalau anaknya mau ujian, nggak usah pulpennya dibawa ke orang pintar. Itu sebenarnya orangnya tidak pintar. Cuma yang datang rata-rata orang pintar deh, pakai tok pintar dewi. Akhirnya orang pintar, orang tua. Anak-anak diajari untuk belajar. Nah, sholatmu sergap. Sampai sholatnya sergap. Belajarnya tenanan, aku tak les nih. Matematika, bahasa Inggris, bahasa apa, bahasa Arab. Begitu. Bukan anak-anak diajari perkelenian. Wes ora usah sinau le, pulpenmu tak gowone ngene wong kae. Mau sampean kok pulpene iso nulis dhewe. Nah, ini mengajari anak tidak baik ini perjemaah. Ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kita ini orang Islam dididik oleh Nabi Muhammad SAW untuk meminta hanya kepada Allah. Selain Allah itu makhluk, tidak bisa berbuat apa-apa para jemaah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ada lagi, misalnya kalau anaknya atau cucunya sakit, putranya atau putune loro, terus digolekne kalung hitam itu kalungnya. Bocah iki loro-loron golekne kalung nang dukun. Kalungnya hitam kan biasanya kotak hitam gitu. Gak loro-loron. Kalau sakit-sakitan dibawa ke dokter atau diobati dengan herbal. Tidak usah dibawa ke dukun. Yang maha menyembuhkan itu bukan dukun. Allah yang maha memberi kesembuhan. Karena yang punya nama Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau awalnya remek kabeh digawa nyeluk dukun pijat boleh, dukun pijat enggak apa-apa. Yang penting bukan dukun hus-hus itu. Yang tidak boleh itu dukun yang hus, yang melakukan dengan kesyirikan itu tidak boleh. Dukun pijat boleh, yang enggak apa. Tukang pijat maksudnya, dukun pijat itu tukang pijat. Enggak ada masalah. Maka orang Islam itu jangan melakukan kesyirikan sudah. Kita diajari oleh Rasulullah SAW untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kandungan dari la ilaha illallah kita. Supaya kita tetap sampai meninggal tetap berla ilaha illallah, maka hendaknya kita menjaga ibadah kita dan juga menjaga akidah kita. Pertanyaan berikutnya para jemaah. As-su'alu ar-rabi'a asyar, pertanyaan yang ke-14 berbunyi, ma makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah? Ma makna, apa arti syahadati persaksian anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusannya Allah. Jadi apa artinya ini? Al-jawab, jawabannya. Makna persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah ini, ada 4. Yang pertama, ta'atuhu fima amar.
Ta'atuhu, mentaatinya, fima amar, pada apa-apa yang dia perintahkan. Berarti makna pertama, mentaati semua perintahnya Nabi. Jadi kalau kita sudah bersahadat bahwa Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah, kewajiban kita mentaati semua perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bari tangkat datang ibu-ibu, Rasulullah niku perintahe awon apa sae? Sae napa awon? Pak Budin sae napa awon apa sae? Apa ibu? Perintahnya Rasulullah itu baik atau buruk? Baik. Maka kewajiban kita melaksanakan perintahnya Nabi. Yang kedua, wa tasdiqu fima akhbar, dan membenarkan Nabi pada apa-apa yang beliau kabarkan. Artinya, kewajiban kedua, membenarkan seluruh berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita percaya apa tidak, berjamaah? Nabi sudah menyampaikan kepada kita, manusia itu kalau sudah meninggal, kemudian dikuburkan, dan peziarah sudah meninggalkan lokasi pemakaman, maka mayit itu akan didatangi dua malaikat. Ruhnya dikembalikan, didudukkan oleh dua malaikat, dan ditanya dengan 3 pertanyaan. Percaya nggak kita? Percaya. Kenapa percaya? Karena yang menyampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus dipercaya. Karena Rasulullah itu dipuji dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa. Dia, Nabi Muhammad, tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disampaikan Nabi Muhammad kecuali itu wahyu. Jadi Nabi ketika menyampaikan kepada kita, orang yang meninggal itu akan ditanya di dalam kuburnya, itu asalnya dari wahyunya Allah, bukan dari apa? Nabi Muhammad SAW, dari wahyunya Allah SWT. Maka kita wajib membenarkannya. Contoh lagi, berjamaah, kalau kita minum, oleh Nabi diajari tangan kiri atau kanan? Kanan. Kenapa tidak boleh minum tangan kiri dan makan tangan kiri? Nabi sudah bersabda, la ta'kulu bisimalikum, jangan kalian makan dengan tangan kiri kalian. Demikian pula jangan minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitan, karena setan itu ya'kulu bisimalihi, makannya dengan tangan kiri. Kita percaya pada jamaah? Percaya. Karena Rasulullah diberi wahyu, setan itu kalau makan tangan kiri. Dan itu memang secara adab itu apa? Etika, kesopanan. Minum tangan kiri itu enggak pantas, Bang. Ya, minum makan tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kiri ini adalah punya tugas sendiri. Apa tugasnya? Bagian cleaning service ini. Bersih-bersih itu loh ya, ini. Tangan ini yang terbaik. Sekarang begini, saya menghadap Pak Lurah. Saya pergi ke kantor balai desa menghadap Pak Lurah. Kemudian saya serahkan undangan Pak Lurah, menika wonten undangan saking kepanjen mengaji, panjenengan dipun undang untuk rawuh di pengajian kita, sekaligus menyaksikan misalnya. Undangannya diserahkan tangan kiwa ini. Pokoknya sama nucaleng tangan kiwa. Sopan pada zaman? Tidak sopan. Di dalam Islam kebaikan itu dengan tangan kanan. Hal yang tidak baik dengan apa? Tangan kiri. Makanya nanti pada hari kiamat, orang yang baik catatan amalnya penuh dengan amal soleh, itu diberi catatan amal dari sebelah kanan, diterima dengan tangan kanannya. Orang yang buruk diberi catatan amal dari sebelah kiri, diterima di tangan kirinya, atau dari arah belakang menerimanya begini. Itu yang buruk pada zaman. Oleh karena itu, Islam mengajar kepada kita agar kita mencontoh, meneladani Rasulullah. Sebab apa yang disampaikan Rasulullah pasti benarnya. Karena yang disampaikan Rasulullah berasal dari Allah yang maha benar. Rasulullah tidak pernah mengarang agama ini. Agama Islam ini karangannya Nabi Muhammad atau dari Allah? Dari Allah SWT. Nabi Muhammad tidak pernah bersemedi di gua kemudian ngarang agama. Tidak pernah. Tidak pernah Rasulullah SAW membikin agama ini. Semua datang dari Allah melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga apa para jamaah? Makna syahadat yang ketiga adalah wassinabu ma naha anhu wa zajar. Wassinabu, dan menjauhi ma naha anhu, apa yang Rasul larang darinya, wa zajar, dan apa yang Rasul cegah dan benci. Jadi kita menjauhi apa yang dilarang dan dicegah, dibenci oleh Rasulullah SAW. Apa diantaranya para jamaah?
yang dibenci oleh Rasulullah SAW di antaranya riba. Riba dibenci oleh Rasulullah. Kalau ada orang datang ke rumah kita mau hutang uang, Mas, aku dihutangi 1 juta, aku tak baleni 1.200. Oh gak dek, iki sampai tak ampili 1 juta, balekno tetap 1 juta. Gak apa-apa Mas, aku tak tambahi 200. Oh gak, itu riba dek, haram aku mau. Mau tambahi 100 saya mau, mau tambahi 1000 yang mau. Riba dek, gak oleh, haram. Ya begitu. Karena Rasulullah sudah melarang kita. Pasti yang dilarang Nabi itu berbahaya buat kita. Nanti walaupun cuma 1.000 atau 2.000 atau 5.000 atau 100.000, itu kalau kita makan dagingnya haram. Daging kita ini dari sesuatu yang haram. Naudzubillah dari. Kalau dari sesuatu yang haram, berdoa tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Maka penting ini para jemaah. Semua larangan Nabi ditinggalkan, karena Nabi tidak akan melarang kecuali di dalamnya ada keburukan. Yang keempat para jemaah, maknanya adalah wa alla yu'badallahu, dan Allah tidak diibadahi illa kecuali bima syara'a, dengan apa yang Allah syariatkan. Jadi menyembah Allah itu harus sesuai dengan syariat. Tidak boleh Allah diibadahi dengan syariat bikinan manusia. Ada pada jemaah, ada orang perisau tadi, panjenengan perisau betul. Nanti perisau salat Allahu Akbar diputar-putar begini, ada di Kediri masih banyak ajaran. Sudah begitu putar-putar bareng ngewiring ini. Lagi nyapo ini. Salat yang bagus Allahu Akbar di tengah. Tidak ada. Salat terus putar-putar begini pada jemaah. Jangan kita membuat syariat sendiri. Apa yang datang dari Nabi itu yang dikerjakan. Apa yang datang dari Nabi SAW itu yang dikerjakan. Jangan membuat syariat sendiri yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Di kampung-kampung tasik kata, badi adzan mau adzan itu panjang sekali baru adzan. Ya kan? Allahumma sholli wa sallim ala Nabiyina Muhammad, dan seterusnya baru Allahu Akbar. Harusnya kalau adzan langsung adzan. Tidak ada kata-kata begitu. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan menambah-nambah. Ibadah itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Jangan ditambah, jangan dikurangi, dan seterusnya. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya. As-su'alu al-khamis ashar, pertanyaan yang ke-15. Ma'a'adhamu ma'amarallahu ta'ala bihi. Ma'a'adhamu, apa yang paling besar, apa yang paling agung. Ma'amarallahu, dari apa yang Allah perintahkan ta'ala, yang maha tinggi, bihi, dengannya. Ringkasnya, perintah Allah apa yang paling besar yang diperintahkan oleh Allah kepada kita? Apa perintah yang paling besar? Al-jawab, jawabannya a'adhamu, yang paling besar, yang paling agung, ma amarallahu bihi, dari perkara yang Allah perintahkan, huwa tauhidu, yaitu perkara tauhid. Jadi perkara yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya adalah kita mentauhidkan Allah. Wa huwa, yaitu apa dimaksud tauhid? Ibadatuhu wahdah, menyembah Allah semata, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Inilah perkara yang paling besar yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu agar kita mentauhidkan Allah, menyembah Allah semata dan tidak berbuat kesyirikan kepadanya. Dalilnya, dasarnya, Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl. Ayatnya tolong dibenahi, itu salah harokat, salah tulis itu di situ. Ayatnya nomor 36, di situ sudah benar 36 atau 56 itu. 56 keliru, 36 ya. Ayat nomor 36. 56 di situ salah. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibu taghut." Allah menyatakan, walaqad, dan sungguh benar-benar, ba'atsna, kami telah mengutus, kata Allah, fi kulli ummatin, di setiap umat. Siapa yang diutus? Rasulan, seorang utusan, seorang rasul. Jadi saya ulangi, walaqad ba'atsna, dan sungguh benar-benar kami telah mengutus, fi kulli ummatin, di setiap umat. Siapa yang diutus? Rasulan, seorang rasul, utusan. Apa misi? Apa misi yang dibawa oleh Rasul tersebut?
Ini misinya bersama. Yang dibawa adalah anibudullaha, hendaknya kalian semua menyembah Allah. Ini ajakannya Rasulullah dan Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan nabi-nabi yang lainnya. Misinya, ajakannya, seruannya adalah anibudullaha, hendaknya kalian semuanya menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan hendaknya kalian semua menjauhi taghut. Hendaknya kalian semua menjauhi apa? Taghut. Taghut itu apa? Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Taghut itu adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sekali-kali mendekati sesembahan selain Allah. Jangan para jemaah. Yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak di antara kita, saudara-saudara kita kaum muslimin, yang masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, menyembah selain Allah itu bahayanya banyak sekali. Nanti kalau panjenengan ingin tahu, saya kirim ke Pak Yakin atau Abu Umar. Ada sebuah negara, inisial negaranya, karena ini untuk umum, tidak boleh saya menyebut ya, A dengan S. Itu kalau bahasa Indonesia-nya. Kalau bahasa Inggrisnya USA. Soal ngertas gitu kan ya. Gak usah disebutnya oleh Amerika Serikat, gak usah disebut ya. Nanti kita kenal. Nah, ya. Jadi inisialnya apa? A dengan S itu, negaranya. Saya mendapatkan video tapi sayangnya videonya di sana ya nggak berjilbab, coba protes mulai tak kirim ke sampean. Tapi ini untuk pelajaran buat kita. Negara yang mayoritas penduduknya menyembah selain Allah, ekonominya hancur. Panjenengan kalau hidup di sana, penghasilan 25 juta itu turune teng parkiran ya Mas ya, di parkiran tidurnya di parkiran. Jadi punya mobil tapi tidak bisa sewa rumah, tidak bisa mengontrak apartemen, apalagi beli rumah. Gajinya 25 juta. Masya Allah. Kalau di sini gajinya 25 juta, mobil Fortuner atau Expander ya, duwe omah, duwe kebun, kalau gaji 25 juta. Betul kan? Kita saja gajinya nggak segitu sudah punya mobil, punya rumah, punya istri, punya anak, punya toko. Masya Allah. Dari 25 juta itu loh, gaji 25 juta per bulan itu tidak bisa nyewa ngontrak apartemen. Tahu apartemen? Rumah-rumah kecil kayak kos-kosan gitu loh berarti. Kalau di Indonesia ini kos-kosan, kalau di sana namanya apartemen. Karena apartemen di sana itu saya pernah dengar dari teman saya dari Amerika. Beliau dosen di Saudi Arabia, dosen bahasa Inggris. Namanya Jamal. Setelah masuk Islam dinamakan Jamal dia. Saya panggil Syekh Jamal. Dia dosen di sebuah universitas. Beliau ini Dr. Jamal, dosen bahasa Inggris ini. Cerita, di Amerika Serikat gaji terendah itu $4.000. Kalau dirupiahkan 60 juta, itu rendah. Rendah itu maksudnya masih bisa punya rumah ya, rendah. Kalau 25 juta sangat rendah. $4.000 pinten, Pak? Bisa hitung-hitung buatan jenengan. $1 berapa? 15.000 kurang lebih, atau 14.500 atau kita buat 15.000 lah. 15.000 kali 4.000 berapa? 60 juta. Itu habis untuk sewa apartemen per bulan sekitar $700, hampir 12 juta sewa apartemen aja. Belum pajak ini, macam-macam. Itu miskin dan itu gajinya satpam di sana. $4.000. Dan saya dapat video ini, semakin saya yakin. Ketika saya dapat cerita dari dokter ini, dari Syekh Jamal ini, saya ya yakin tapi ya soalnya 60 juta di Indonesia kok di sana gaji rendah. Ternyata saya dapat video ada orang gajinya 120 juta. Nanti saya kirim Pak ya, bisa dilihat ya, dengarkan. Biar kita semakin yakin dengan Islam. 120 juta, dia sakit, tabungannya habis untuk berobat padahal gajinya 120 juta. Sekarang dia tidur di parkiran, di mobilnya, tidak punya rumah, tidak bisa sewa rumah. Dia sudah dipecat. Jadi dia di sana, di negara itu, kalau sakit itu dipecat. Kalau di sini kan suruh berobat dulu, sembuh nanti berangkat kerja lagi. Masya Allah. Ini hal yang luar biasa. Ini Allah tunjukkan hukuman Allah kepada mereka-mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembah selain Allah.
Makanya disyukuri para jamaah di sini di Indonesia ini, alhamdulillah kita penghasilan 5 juta kurang atau 5 juta lebih sedikit bisa beli motor, di rumah ada 2 motor, ada yang sudah punya roda 5 gitu. Itu Pak yakin punya roda 5? 4 atau 5 Pak? 5 dong. Tuan Serap nggak sampai dihitung. Roda 5, ada yang punya roda 5, punya rumah ini Pak yakin lebarnya berapa ya? Ada 12 meter atau 10 meter ya? Masya Allah, lebar. Teman-teman ada yang rumahnya tingkat, Masya Allah, punya kebun, punya sawah. Padahal penghasilan di bawah 25 juta. Coba sampai pergi ke Amerika, entek duitmu. Ya, kok pergi ke AS ada habis duitmu. Bener habis pada jamaah. Habis bener. Ini nyata loh ini. Ini bukan menjelek-jelekan satu negara, nyata di sana. Ketika menyembah selain Allah, Allah kurangi rezekinya. Jangan dilihat bangunannya loh. Itu semua hutang. Jangan dilihat bangunannya. Dan itu saya diberitahu oleh teman-teman saya 2008 ketika ketemu dengan teman-teman di Makkah Mukarramah. Orang-orang itu mengatakan gini, negara-negara ini tinggal tunggu kehancurannya gara-gara riba. Riba itu bahaya. Makanya kaum muslimin sudah ngaji tidak usah pakai riba. Kalau kita belum bisa beli motor baru kontan, ya sudah sabar dulu pakai motor yang butut, nggak apa-apa. Ditabung duitnya setahun sudah bisa beli baru, gitu. Sampai kalau sabar ya, nabung sebulan 1 juta, setahun sudah bisa beli motor sudah. 2 tahun bisa beli motor yang baru yang grace dari dealer. Sabar, sabar, tidak usah pakai riba, hancur riba, benar hancur. Banyak yang disita, ditarik gitu ya, gara-gara tidak bisa melunasi ribanya. Maka kita jauhi riba. Jadi perkara terbesar yang diperintahkan Allah apa para jemaah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Sudah berapa yang kita baca para jamaah? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti tambah 1 lagi, nggak boleh genap, harus ganjil. Sunahnya kan ganjil. Tahu hadisnya nggak? Allah mencintai sesuatu yang ganjil. Kan saya jauh para jamaah, ngajinya cuma sebulan sekali. Sampai ngundangnya sakulan pisan, bos minggu pisan ngono. Kemana helikopter aku? Mobil ya situ, boyokku. Coba lo para jamaah saya itu. Coba banyak bener sampai. Sama tunggaknya gue selamat sehat ya. Apa di rumah para jamaah. Tinggal 1. As-su'alu as-sadisa asyar. Pertanyaan yang ke-16. Ma aqsamu tauhidi? Apa saja macam-macam tauhid? Al-jawab jawabannya. Yang pertama tauhidur rububiyati, tauhid rububiyah. Yang kedua wa tauhidul uluhiyati, tauhid uluhiyah. Yang ketiga wa tauhidul asma'i wa sifat, dan tauhid asma wa sifat. Jadi tauhid itu dibagi 3 macam. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Itu tuh bukunya saya jelaskan sekarang. Itu penjelasannya nanti insyaallah ke depan biar nanti lebih mantap, tapi saya jelaskan secara singkat dulu biar tidak penasaran. Ya, biar tidak kita penasaran. Tauhid itu para jamaah dibagi 3. Yang pertama tauhid ar-rububiyah. Apa maksudnya? Meyakini keesaan Allah di dalam penciptaan. Maksudnya Allah satu-satunya yang berhak, Allah satu-satunya yang mampu berkuasa mencipta. 1. Berkuasa memberi rezeki, berkuasa menghidupkan, berkuasa mematikan, berkuasa mengatur alam, berkuasa mendatangkan manfaat, berkuasa mendatangkan mudarat, berkuasa menyembuhkan, berkuasa untuk mendatangkan penyakit dan seterusnya. Ini namanya tauhid rububiyah. Meyakini Allah sebagai apa? Pencipta, pemberi rezeki, yang mengatur alam, itu semuanya terkait dengan tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah itu apa? Yaitu meyakini Allah satu-satunya yang berhak disembah. Kalau tadi meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur hidup, yang mematikan, yang menghidupkan dan seterusnya, yang menyembuhkan, yang mendatangkan penyakit. Kalau yang kedua, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Itu tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat apa? Semua nama dan sifat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran wajib diimani. Asmaul husna itu wajib diimani. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya wajib diimani. Kemudian nama-nama Allah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya juga wajib diimani. Selesai ucap. Berarti kita sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nanti prakteknya sedikit demi sedikit diperbaiki. Yang dulu masih misalnya nyebar kembang di perempatan jalan, tidak lagi. Yang dulu masih suka nyekar, itu tidak lagi nyekar, tapi apa? Mendoakan orang tua. Jadi kalau ke kuburan nggak usah pakai kembang, marjam.
Datang saja ke kuburan, kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kita doakan dan pulang sudah. Jadi ziarah kubur itu gampang, tidak perlu modal. Kalau ada yang tanya kepada saya, wah susah nih, suran, batur ngono kok, so bakul kembang, so pakai luka di kembangi. Ya sampai tuku, sampai deleh ngene omah ben wangi omah iki, nggak usah dibawa ke kuburan. Tidak ada tuntunannya membawa bunga ke kuburan. Ke kuburan itu kita mendoakannya dan mengucapkan salam. Tapi tolong yang didoakan jangan hanya bapak ibu kita saja. Semua penduduk kubur yang muslim didoakan agar diampuni dosa-dosanya, agar diterima amal ibadahnya, agar dilapangkan kuburnya, diberi cahaya dalam kuburnya, dan dimudahkan hisabnya nanti kelak. Begitu. Itulah yang ditentukan oleh Allah. Baik, insyaallah ini bisa disampaikan pada jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Kalau ada pertanyaan monggo ditutup dulu atau pertanyaan dulu? Pertanyaan dulu, monggo silakan. Kalau ada pertanyaan, mungkin ada ibu-ibu yang bertanya, kertasnya ada ibu-ibu. Ya, ada pertanyaan dari ibu-ibu ini. Biasanya ibu-ibu rajin bertanya, bapak-bapak ngowoh tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagaimana dengan orang yang banyak sedekah tapi tidak sholat? Apakah sedekahnya itu diterima oleh Allah? Begini, kalau sedekahnya ikhlas diterima, tapi tidak sholatnya itu bisa menyebabkan dia masuk neraka. Bukan karena sedekahnya ya, karena tidak sholatnya. Jadi Allah itu adil. Amal baik yang lain dia diterima oleh Allah, asal ikhlas loh ya. Tapi tidak sholatnya itu menyebabkan dia masuk neraka. Bahkan kalau tidak sholat sama sekali, itu bisa selama-lamanya di neraka. Berarti berguna enggak sedekahnya? Tidak berguna. Kalau sampai tidak sholat sama sekali. Tapi kalau kadang sholat, kadang tidak, itu nanti dia dibersihkan dulu di neraka sakor namanya. Kalau dia masih punya iman, dia dikeluarkan. Tapi kalau dia tidak punya iman, menetap terus dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, malaikat bertanya, "Ma salakakum fis saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Nerakanya orang-orang yang tidak pernah sholat. Qalu, mereka menjawab, "Lam naku minal musholin." Kami dulu tidak pernah sholat. Jadi orang yang tidak pernah sholat itu masuk neraka sakor. Tapi kalau dia masih punya iman, masih bisa dientas. Tapi kalau tidak punya iman, menetap terus di dalam neraka. Maka kita katakan, ya mudah-mudahan yang rajin bersedekah ini segera sholat, supaya nanti sedekahnya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Moga Pak Yakib. Masalah sedekah tadi. Sedekah. Iya, saya pernah dengar bahwa siapa yang tidak melakukan sholat asar itu pahalanya hilang seperti itu. Iya, betul. Gimana? Jadi man taraka salat asri, siapa yang meninggalkan salat asar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, habitu amaluhu. Amalnya sia-sia. Jadi amalnya sia-sia. Hadis ini para jemaah, kalau sampai seorang itu sampai meninggalnya, wafatnya, memang tidak pernah sholat. Tapi kalau kadang sholat, kadang tidak, itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Makanya tetap kita katakan hati-hati. Adapun memvonis semua orang yang bersedekah tidak sholat itu sedekahnya tidak diterima, tidak. Tapi hati-hati, karena bahaya nanti bisa-bisa apa? Kalau dia ditetapkan sebagai orang yang tidak mukmin, berarti selama-lamanya di neraka. Kalau selama-lamanya sedekahnya bermanfaat, tidak bermanfaat. Kalau selama-lamanya. Karena ada ulama yang berpendapat apabila meninggalkan sholat ya dan tidak pernah sholat, kemudian hilang imannya, sudah hilang imannya, maka dia menetap selama-lamanya di neraka. Tapi kalau yang masih ada imannya, masih di atas, dikeluarkan dari neraka. Maka untuk mengumpulkan dalil-dalil itu semuanya, ya sedekah ini ada pahalanya. Tapi dengan catatan orang itu harus dientaskan dari mana? Dari neraka. Kalau tidak dientaskan berarti sia-sia, tidak ada pahalanya sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Ada pertanyaan yang lainnya? Kita tutup kalau tidak ada. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, kita aturakan dumateng Pak Yakim dan istri yang telah menyediakan tempatnya untuk kajian, dan dumateng sedaya hadirin ingkang sampun kersa rawuh, kula aturaken jazakumullah khairan matur sangat atas karuan panjenengan. Mugi-mugi
Walaupun kula panjenengan wonten majelis menika kacaret amal saleh ingkang mangke kita ajeng-ajeng Allah bakal dadosaken amal saleh menika pemberat timbangan amal kebajikan kula panjenengan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menika saged dipun aturaken kirangipun nyuwun ngapunten. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.